Selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Grace Theodora dengan NIM 12S23043 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas mengenai materi pengujian hipotesis dengan mata kuliah probabilitas dan statistika. Berikut pemaparannya. Sini kita akan membahas dasar-dasar pengujian hipotesis dan implementasinya. Di mana pengujian hipotesis sendiri itu merupakan metode statistik untuk menentukan apakah suatu klaim tentang populasi itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Nah, tujuannya itu biasanya untuk membantu dalam pembuatan keputusan, seperti menentukan apakah perbedaan yang diamati itu signifikan atau hanya kebetulan. Misalnya, di dalam sebuah perusahaan diklaim bahwa lebih dari 500 orang itu atau diklaim bahwa 500 orang itu merupakan pembeli dengan usia 5 sampai 10 tahun. Nah, di sini kita akan menentukan apakah hipotesis H0 ini benar nggak, hipotesis awal ini benar nggak, atau ada alternatif lain gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis kesalahan. Di sini diketahui kalau ada dua jenis kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama itu ada kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 yaitu alfa dan beta. Yang pertama itu alfa, yang kedua itu beta. Kita lihat dari eh, tabel ini, kita lihat jika H0 benar terus diterima H0 maka keputusan benar. Sedangkan ketika H0 salah, H0 benar, ditolak H0-nya maka terjadilah kesalahan tipe 1 yang berisiko pada alfa. Biasanya ini dikendalikan oleh tingkat signifikansi. Terus selanjutnya itu jika H0 salah, terus diterima H0 maka terjadi kesalahan tipe 2 yang berisiko pada beta. Selanjutnya jika H0 salah terus ditolak H0, maka keputusan yang dilakukan itu adalah benar. Maaf untuk tambahan dalam kesalahan tipe 2 bahwa ini kan berisiko pada beta B. Pada beta atau beta atau disimpulkan dengan B kayak seperti ini. Nah, ini terkait pada ukuran sampel. Selanjutnya adalah kerangka pengujian hipotesis. Di sini kan dikasih tahu kalau misalnya ada dua jenis arah pengujian. Yang ini satu arah dan dua arah. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apakah hipotesis nol dan apakah hipotesis HA atau alternatif. Hipotesis nol itu merupakan pernyataan spesifik tentang parameter populasi. Seperti yang saya bilang, contoh yang awal tadi, kalau misalnya dikasih tahu di perusahaan itu ada 500 orang pembeli dengan usia 18 sampai 20 tahun, 5 sampai 10 tahun. Maka itu termasuk H0. Dan H0 ini biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Selanjutnya, jika hipotesis alternatif eh, atau HA atau biasa disebut sebagai H1, ini merupakan pernyataan pelengkap dari hipotesis nol. Kan hipotesis nol tadi kan sama dengan. Berarti hipotesis alternatif ini dia bisa lebih dari, bisa kurang dari, atau bisa jadi tidak sama dengan. Biasanya hipotesis nol ini bisa aja ada di soal, tapi bisa juga dia tidak ada di soal. Jadi kita bisa milih bebas, mau pilih lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Selanjutnya adalah yang akan kita bahas tadi adalah jenis uji satu arah, uji dua arah, uji satu arah dan uji dua arah. Nah, di sini kita lihat ini adalah contoh grafik dari pengujian satu arah. Lihat, ini adalah pengujian satu arah sebelah kanan. Dia yang diarsir itu sebelah kanan, maka yang ditolak itu yang di arah sebelah kanan. Nanti itu akan kita bahas selanjutnya. Ini pengujian satu arah ke kiri, dia berarti yang diarsir sebelah kiri, dan uji dua arah eh, yaitu menguji dalam dua arah berarti yang kita uji sebelah kiri dan uji sebelah kanan juga. Selanjutnya adalah signifikansi statistik, di mana nilai P sama dengan probabilitas mendapatkan hasil ekstrim jika H0 benar. Terus tingkat signifikansi atau alfa adalah batas untuk menolak hipotesis nol. Selanjutnya, statistik uji adalah hasil matematis dari pengujian hipotesis. Kita lihat dari gambar ini, significance level atau alfa.
Ini merupakan batas atau biasanya dibilang ini sebagai titik kritisnya lah yang membatasi itu nanti. Nah, ini adalah jenis-jenis daerah penolakan. Jenis-jenis daerah penolakan dalam pengujian hipotesis. Kita lihat, di sini kan ada uji sisi kanan dan juga ada uji sisi kiri. Pertama, uji sisi kiri. Uji sisi kiri berarti eh, eh, pada umumnya yang saya tengok di dalam artikel, kebanyakan artikel bahwa digunakan H0 itu bisa sama dengan dan bisa menggunakan sama dengan dan tanda yang lainnya. Namun yang saya pelajari dalam mata kuliah ini H0 itu dia sama dengan. Maka di sini kita ambil kesepakatan bahwa H0 itu sama dengan. Maka parameter sama dengan nilai tertentu, H1 parameter kurang dari nilai tertentu. Kenapa kurang dari nilai tertentu? Karena kan kita menguji sisi kiri, berarti kita mengambil yang di daerah kiri, makanya dia kurang dari. Nah, di sini didapatlah daerah penolakannya itu di sebelah kiri distribusi. Maka jika didapat jadi hitungnya itu berada di sebelah kiri, maka itulah daerah penolakannya. Kita lihat pada gambar biar lebih jelas. Nah, ini. Ketika kita menggunakan pengujian satu arah ke kiri, maka yang di daerah inilah daerah yang ditolak dan daerah yang di kanan lah yang diterima, daerah yang sebelah kanan diterima. Jika inilah misalnya titik kritisnya, didapat jet hitungnya itu sebelah kiri, maka itu daerah yang ditolak. Tapi jika kita dapat jet hitungnya sebelah kanan, maka itulah daerah yang diterima. Maka itu yang diterima dia pernyataannya. Kebalikannya untuk sebelah kanan. Sebelah kanan itu daerah yang di sebelah kanan ini merupakan daerah penolakan dan sebelah kiri itu daerah yang diterima. Maka sebenarnya kebalikan, jika kita menguji sebelah kiri, daerah yang diterima itu sebelah kanan. Jika kita menguji sebelah 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 kanan, maka daerah yang diterima itu sebelah kiri. Berbeda dengan uji dua arah. Ketika kita menggunakan uji dua arah, maka kita eh, menggunakan dua arah, menggunakan si daerah kiri dan si daerah kanan. Ini seperti ini. Dan di dua daerah ini kita tandai dengan tanda tidak sama dengan. Inilah dia yang diarsir. Diarsir berarti daerah penolakan ada di sebelah sini dan di sebelah sini. Jika misalnya kita dapat titik kritisnya itu 1,65, berarti 1,645 itu ada di sini, dan karena dia ada di daerah negatifnya, maka sini min 1,645 dan 1,645 merupakan titik kritisnya. Bila kita dapat jet hitungnya itu berada di sebelah kirinya si titik kritis ini, maka itu ditolak jika kita dapat si jet hitungnya itu berada di, saya mengambil contohnya jet hitung. Jika jet hitungnya itu kita dapat sebelah kanan, maka itu ditolak. Tapi jika didapat di daerah sebelah sini, maka itu daerahnya diterima. Ini merupakan daerah yang diterima. Maka pernyataan tersebut diterima bila berada di antara si kanan dan kiri. Jenis-jenis pengujian hipotesis berdasarkan parameter yang diuji. Di sini saya hanya membahas yang pengujian hipotesis rataan. Yang pertama itu uji satu rataan, di mana ini kita pakai rumus pertama jika si simpangan baku populasi diketahui, ini kita pakai jika simpangan populasi tidak diketahui. Uji dua rataan sama halnya dengan yang pertama, namun ini dia memiliki dua rataan. Kita pakai rumus yang pertama jika simpangan baku populasi yang pertama dan kedua itu diketahui dan sama. Rumus yang kedua ini kita pakai jika simpangan populasi yang pertama, simpangan baku populasi yang pertama dengan simpangan baku populasi itu tidak diketahui dan sama. Selanjutnya kita pakai si rumus ketiga jika simpangan baku populasi pertama dengan simpangan baku populasi kedua itu tidak diketahui dan tidak sama. Dan yang terakhir adalah kita pakai jika ini datanya berpasangan. Di mana D bar ini merupakan rata-rata dari selisih si before dan after. Kita masuk ke dalam implementasinya. Nah, di dalam implementasinya ini dikasih tahu bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah memantin dapat mengurangi penurunan fungsi kognitif pada pasien dengan metastasis otak yang menjalani terapi radiasi seluruh otak atau whole brain radiotherapy atau biasanya disebut dengan WBRT. Di mana WBRT ini merupakan metode yang sering digunakan untuk mengobati metastasis otak tetapi tidak memiliki efek samping berupa penurunan kemampuan kognitif, khususnya memori. Dalam studi ini, rata-rata penurunan skor memori tertunda atau delay recall pada pasien yang hanya menjalani WBRT itu dilaporkan sebesar 0,87. Berarti kita dapatlah si rata-ratanya ini bahwa 0,87.
dengan standar deviasi populasi sebesar 3,19. Maka kita dapatlah si simpangan bakunya itu 3,19. Peneliti memberikan memantin kepada 45 pasien. Berarti kita dapatlah si sampelnya ini sebanyak 45 pasien yang menjalani WBRT. Dengan rata-rata penurunan skor memori pasien dalam kelompok ini tercatat sebesar 0,0. Maka kita dapatlah si mu 0-nya itu sama dengan 0,0. Dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk menentukan apakah mematin memang dapat secara signifikan mengurangi penurunan fungsi kognitif dibandingkan WBRT saja. Nah, untuk menguji efektivitas memantin ini dilakukan uji statistik dengan hipotesis nol atau nol yang menyatakan bahwa rata-rata penurunan kognitif pasien yang menerima memantis ini sama sama dengan atau lebih buruk dibandingkan pasien WBRT yang di mana ini merupakan H0-nya. Berarti M-nya itu sama dengan 0,87. Tadi kita ralat bahwa H0 itu dia sama dengan berapa? M sama dengan 0,87 dan hipotesis alternatif atau H1-nya itu menyatakan bahwa pasien yang menerima memantin mengalami penurunan fungsi kognitif yang lebih sedikit. Berarti si M-nya itu kita dapat kurang dari 0,87. Melihat soal ini berarti kita menggunakan yang yang mana nih? Pengujian sebelah sebelah kiri karena dia kurang dari 0,87. Maaf untuk kendalanya. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke analisis dan pengujian hipotesisnya. Nah, diketahui rata-rata penurunan skor memori pasien memantin 0,0, rata-rata penurunan skor memori pasien WBRT 0,87, dan standar deviasi populasinya 3,19, serta ukuran sampel N sama dengan 45. Didapatlah kita pakai rumus yang sudah saya berikan tadi, rumus yang ini, Z ini, Z X bar kurang mu 0, simpangan baku populasi per akar N. Di mana hipotesis nolnya tadi kan dikasih tahu kalau misalnya itu hipotesis H0-nya itu sama dengan 0,857, sedangkan hipotesis alternatifnya itu M kurang dari si 0,857. Didapatlah Z hitungnya itu 1,8 min 1,83. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari Z kritis atau bisa kita bilang sebagai pembatasnya. Tadi kan nggak dikasih tahu alfanya berapa. Jadi kita langsung tentuin aja alfanya itu 0,05 atau 5%. Nah, karena mencari Z kritis kita pakai tabel Z, berarti kalau tabel Z itu kan berada di sebelah sisi kiri. Karena kita memakai sebelah kanan, eh, mak- maka kita buatlah agar mendapatkan alfanya itu kita buat 1 kurang alfa, maka 0,95. Jadi kita carilah di tabel Z itu dengan nilai 0,95. Di sini kita tengok. Nah, kan tidak ada kan 0,95 di sini. Makanya kita cari yang terdekat. Berarti yang terdekat ini sama ini kan. Coba kali ditambahkan ini dua. Ketika ini ditambahkan, apakah dia menghasilkan 0,95? Jika iya, berarti kita tambahkanlah 0,04 tambah 0,05 dibagi dua. Maka hasilnya 0,045. Di mana tadi ini di barisnya ini berada di baris 1,6. Maka 1,6 ditambah 0,045 hasilnya adalah 1,645. Nah, keputusan yang didapat itu bahwa Z hitung yang tadi kita cari adalah min 1,83. Sedangkan untuk Z kritisnya adalah 1,645. Namun karena kita menguji yang sebelah kiri, maka kita buatlah menjadi tanda negatif menjadi 1,645. Kita tengok di sini. Kan tadi Z-nya 1,645. Terus Z-nya ini 1,83. Nah, 1,645 lebih besar dari 1,83. Maka di sini kita dapat kesimpulan bahwa hipotesis dari si H0 ini ditolak. Sehingga didapat kesimpulan bahwa memantin ini memang secara signifikan mengurangi penurunan fungsi kognitif pada pasien WBRT. Jadi caranya yang pertama itu bisa kalian mencari Z kritisnya dulu atau Z hitungnya dulu, lalu Z eh, antara kedua ini, maka nanti buatlah tabel, dibuatlah grafik, eh, grafiknya itu yang pertama pokoknya yang pertama menentukan H0 dan H1, lalu uji kritis, lalu Z hitung. Lalu kita hitunglah apa statistiknya itu. Jika udah dapat baru digambarkan di dalam grafik, lalu lihat dia di daerah mana, apakah di daerah yang ditolak, lalu ambillah kesimpulannya.
Nah, eh, caranya cuma seperti itu. Jadi saya ngambil referensinya dari dua jurnal Inggris. Ini jurnal pertama dan ini jurnal kedua. Jadi sekianlah presentasi mengenai pengujian hipotesis dan ada implementasinya. Jika saya memiliki kesalahan dalam berkata, semoga saya mohon maaf dan semoga informasi dan ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.